Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 Biokimia dari jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta. Perkenalkan, nama saya Mutiara Satya Firanda, biasa dipanggil Mumut. Hai semua, perkenalkan nama aku Sasa Filalisa, biasa dipanggil Sasa. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Nurasana atau biasa dipanggil Nabila. Halo, nama saya Syifa Nabila Maria, biasa dipanggil Syifa. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Diawalhaq. Kalian bisa memanggil saya Fawaz. Hai semua, perkenalkan nama aku Larasati Dwi Azari, biasa dipanggil Laras. Hai, saya Wanda Maria, bisa dipanggil Wanda. Halo semua, kenalin nama aku Hazara Mutawakilah, aku bisa dipanggil Ji. Halo, perkenalkan nama aku Firda Muhammad Syarif, biasa dipanggil Firda. Hai, perkenalkan nama saya Ratoni Satunamila, biasa dipanggil Ani. Hai semua, perkenalkan nama saya Adam Makilah, biasa dipanggil Adam. Kami akan menjelaskan isi dan tujuan dari poster yang telah kami buat. Tema poster yang telah kami buat adalah tentang DBD. Tujuan kami membuat poster ini untuk mengenal lebih dalam tentang hal-hal yang mengenai DBD dan untuk mensosialisasikan cara pencegahan penyakit DBD agar masyarakat lebih paham serta betapa bahayanya penyakit DBD jika kita tidak cegah dari awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian DBD. DBD atau demam berdarah denggi merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh nyamuk dengan jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Salah satunya adalah Kepulauan Indonesia dan Australia Utara. Di sini saya akan menjelaskan sejarah DBD di Indonesia. Berdasarkan sejarah, DBD pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1908 di Surabaya. Pada saat itu, data dari Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kematian sebanyak 24 orang dari 58 orang yang terinfeksi. Sejak tahun 1998, terjadi peningkatan kasus dari 58 kasus menjadi 202.314 kasus dengan jumlah kematian 1.593 pada tahun 2016. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data kasus DBD di Indonesia. Pada tanggal 3 Desember 2020, Kementerian Kesehatan mempublikasi data kasus DBD di Indonesia. Sebanyak 53,11% laki-laki dan 46,89% wanita di Indonesia terkena penyakit DBD. Proporsi kematian DBD sesuai umur yaitu kurang dari 1 tahun sebanyak 10,32%, 1-4 tahun sebanyak 28,57%, 5-14 tahun sebanyak 34,13%, 15-44 tahun sebanyak 15,87%, lebih dari 44 tahun sebanyak 11,11%. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa DBD memakan korban paling banyak di rentang usia 5-14 tahun, yaitu sebanyak 34,13%. Baik, selanjutnya, penyakit demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue yang sampai sekarang dikenal dengan 4 serotype, yaitu dengue 1, 2, 3, dan 4. Termasuk dalam grup B arthropod-borne virus atau arbovirus. Keempat serotype virus ini telah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan di Indonesia menunjukkan bahwa dengue 3 sangat berkaitan dengan kasus DBD berat dan merupakan serotype yang paling luas distribusinya di Indonesia. Lalu disusul oleh dengue 2, lalu dengue 1, dan diakhiri oleh dengue 4. Ciri-ciri nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes memiliki ciri-ciri, yaitu nyamuk Aedes itu berwarna hitam dengan belang-belang putih di kakinya yang berjumlah 3. Lalu untuk nyamuk Aedes yang betina biasanya suka bertelur di tempat-tempat atau di dinding-dinding vertikal yang berisi sedikit air. Lalu biasanya airnya itu jernih dan terhindar dari sinar cahaya matahari langsung. Dan biasanya nyamuk Aedes bertelur di tempat-tempat air yang di dalam atau di sekitaran rumah, tapi bukan di daerah selokan. Selanjutnya adalah gejala DBD. Apa aja sih gejala DBD itu? Gejala awal
soal DBD antara lain yang pertama adalah demam tinggi mendadak yang berlangsung sepanjang hari, yang kedua adalah nyeri kepala, yang ketiga nyeri saat menggerakkan bola mata, yang keempat nyeri punggung, dan yang kelima adalah manifestasi pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, serta munculnya kemerahan pada permukaan tubuh penderita. Namun, pada kasus yang lebih berat dapat menyebabkan nyeri ulu hati, pendarahan bagian pencernaan, shock, hingga kematian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fase-fase demam pada penyakit demam berdarah. Pada umumnya, pasien atau penderita penyakit demam berdarah akan mengalami fase demam selama 2 hingga 7 hari. Pada fase pertama, yaitu hari pertama hingga hari ketiga, penderita akan mengalami demam yang cukup tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian, pada fase kedua, penderita mengalami fase kritis yang terjadi pada hari keempat hingga hari kelima. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam hingga 37 derajat Celcius. Jika pada fase ini tidak ditangani dengan baik, penderita akan mengalami kejadian yang fatal, yaitu penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah atau biasa yang disebut pendarahan. Dan pada fase yang terakhir, yaitu terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-7 ini, penderita akan merasakan demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan. Di fase inilah trombosit akan perlahan naik kembali normal kembali. Untuk mencegah terkenanya penyakit DBD, kita juga dapat menerapkan konsep 3M+ loh, yaitu menguras bak air, menutup rapat bak air, dan mendaur ulang sampah. Dan yang dimaksud poin plus di sini yaitu poin-poin yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti gotong royong, memelihara ikan, membersihkan tempat-tempat penampungan air seperti selokan air dan yang lainnya, dan juga kita dapat menggunakan obat nyamuk. Kalian tahu nggak, selain melakukan 3M, ada lagi loh cara pencegahan penyakit DBD, yaitu yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik, yang kedua, menanam tanaman pengusir nyamuk, yang ketiga, menjaga rumah agar tidak gelap dan lembab, yang keempat, tidak menggantung pakaian di luar lemari, yang kelima, menggunakan obat anti nyamuk. Pencegahan yang keenam yaitu mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Ketujuh, pasang kawat kasa di ventilasi yang ada di rumah. Kedelapan, tidur menggunakan kelambu. Kesembilan, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Kesepuluh, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis dan ayat yang berhubungan dengan demam berdarah. Lebih tepatnya, mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ditinjau dari sudut pandang agama Islam, perilaku manusia yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum agama, seperti yang telah diungkapkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar berikut ini. Maka, bersihkanlah pekaranganmu dan tempat tinggalmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang Yahudi yang menumpuk-numpuk sampah di rumahnya. Dari hadis tersebut, sudah sangat jelas bahwa membersihkan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, dan Allah tidak menyukai orang yang tidak membersihkan dirinya, seperti yang tercantum pada potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dan pastinya kalian sering mendengarnya, yang berbunyi An-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi, kesimpulan dari kami terkait penyakit DBD adalah DBD merupakan penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes. DBD merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. DBD dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Salah satu masalah Indonesia adalah DBD. DBD sering terjadi di lingkungan yang kurang bersih. Dengan hidup bersih, kita dapat mencegah merebaknya kasus DBD di Indonesia. Juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman yang pada intinya Allah sangat menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya.
Allah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Kita dapat mencegah dengan 3M. Menguras, menutup, dan mendaur ulang.